Sebab hanya Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Because of who you are and what you have done in our life. Karena siapa Engkau dan apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami, maka kami memuji dan menyembah Engkau. Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada duanya Engkau Tuhan. Biar sepanjang kehidupan kami, tanpa lelah kami mau berseru. Kami mau memuji. Kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Kiranya Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami. Sebab puji-pujian kami mengalir dari segenap hati kami. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Sore malam hari ini kami berkumpul Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini bicara kepada setiap kami Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirku bukan perkataan dari manusia, melainkan perkataan dari-Mu saja. Karena kami percaya firman-Mu itulah kebenaran. Dan kebenarannya akan memerdekakan setiap kami. Kami siapkan hati, pikiran, segenap kehidupan kami. Untuk menerima kebenaran firman Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahkan penyertaan Tuhan yang ajaib telah mengiring kita sampai kita ada di bulan Februari, pertengahan Februari tahun 2025. Dan kita percaya ya, waktu berlalu begitu cepat. 2024 telah kita lewati bersama Tuhan dan saya percaya, terlalu percaya bahwa di tahun yang baru ini, tahun 2025, tangan Tuhan yang sama yang senantiasa menopang kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur kalau sore malam hari ini boleh kembali melayani saudara sekalian di Ark of Christ. Untuk kesekian kalinya saya boleh melayani. Terima kasih Ibu Selvi buat kesempatannya, Lala, Chris dan semua rekan-rekan yang ada di tempat ini. Saya sungguh bersyukur. Tadi sore saya tiba menggunakan kereta cepat. Sampai di hotel sebentar 3:30, istirahat sebentar lalu meluncur ke tempat ini. Dan saya sungguh bersyukur bisa berjumpa dengan saudara sekalian, walaupun saya tahu di luar sana hujan dan hujannya cukup awet, tapi itu tidak mengurangi semangat saudara untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, pada malam hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang tentunya masih menjadi tema di dalam pembacaan firman Tuhan kita. Ya, kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-84. Saya diberi ayat khusus sebenarnya, Mazmur 84 ayat 12 bicara tentang Tuhan sebagai matahari dan perisai. Namun ketika saya mulai membaca ayat ini, Roh Kudus menggerakkan saya untuk membacanya dari awal, tentunya dari perikop pertama yang berjudul Rindu kepada Kediaman Allah. Dan semakin saya membacanya saya semakin terhanyut dan rasa-rasanya saya harus membahas firman Tuhan kali ini dari ayat yang pertama saudara. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan dari pembacaan firman Tuhan kita maka saya beri judul, tema khotbah saya pada sore hari ini berjudul Dwell in His Presence. Bilang sama saya, dwell in His presence. Yang dalam bahasa Indonesianya itu artinya berdiam di dalam hadiratnya. Ya, berdiam di dalam hadiratnya. Nah, saya tahu saudara bahwa setiap kita sudah seringkali mendengar istilah hadirat Tuhan. Lalu kita
membiasakan diri kita untuk tinggal di hadirat Tuhan. Tetapi saya mau ajak setiap kita untuk menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya makna dari berdiam di dalam hadirat Tuhan itu yang seperti apa, saudara? Dan apakah berkat-berkat atau dampak yang kita peroleh ketika kita memberi diri untuk berdiam di dalam hadiratnya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut, saudara. Namun sebelum lebih dalam membahas kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga keluarga saya. Mungkin ada beberapa yang belum berjumpa, belum pernah mendengar saya berfirman, berkhotbah di tempat ini. Ini keluarga saya, saudara. Terakhir kali saya melayani di sini, anak saya yang laki-laki ikut menemani. Namun karena besok sekolah jadi terpaksa Domi gak ikut ya. Jadi ini keluarga saya, nama saya Randy Chandra Dinata, shalom sekali lagi. Dan istri saya namanya Dita, kami menikah tahun 2013. Lalu kami puji Tuhan dikaruniai 2 orang anak, yang laki-laki usia 10 tahun namanya Dominic, dan yang perempuan namanya Emily usia 5 tahun. Dan kami melayani di satu gereja di Jakarta bernama GBI Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dan di sana saya melayani kaum muda, saudara ya, ada anak-anak muda dan juga anak-anak dewasa muda di sana saya melayani. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita bahas firman Tuhan, saya mau lihat tangan-tangan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini bicara tentang apa saja sih berkat yang bisa kita peroleh saat kita berdiam di hadirat Tuhan. Ya, dari pembacaan kita mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-13, kita akan belajar apa saja berkat yang bisa kita peroleh saat kita berdiam di hadirat Tuhan. Nah, minimal ada 3 hal yang kita mau pelajari sama-sama, saudara. Berkat apa yang kita peroleh saat kita berdiam di hadirat Tuhan. Yang pertama, bicara tentang berkat kebahagiaan. Bilang sama saya, berkat kebahagiaan. Berapa banyak di tempat ini yang rindu hidupnya berbahagia? Boleh lambaikan tangan. Saya rasa semua dari kita tidak ada yang tidak ingin berbahagia, saudara. Ya, tidak ada yang mau menjalani hidupnya terus dia bilang, saya pengennya menderita terus. Saya pengennya sedih terus, berduka terus. Saya nggak mau berbahagia, rasa-rasanya nggak ada. Kalau masih normal ya, saudara. Semua pasti ingin berbahagia. Dan dengan jelas Alkitab mencatat bahwa di dalam hadirat Tuhan, di situ kita beroleh kebahagiaan. Mari kita baca beberapa ayat yang ada, tidak ditampilkan di PowerPoint, jadi saya akan membacakannya, saudara. Perikopnya berjudul Rindu kepada Kediaman Allah. Mungkin kalau bisa ditampilkan di slide boleh sekali. Ya. Ayat yang pertama dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit. Nah, lagu Gitit ini sebenarnya ada beberapa penafsiran, saudara. Ada yang mengatakan ini sejenis alat musik dari Timur Tengah. Ada juga yang mengatakan ini irama tertentu, ya, satu jenis musik tertentu di daerah Palestina sana. Tidak ada kepastiannya, cuma yang jelas ini adalah satu hal yang biasa dilakukan di tengah sebuah seremoni atau liturgi di dalam bait Allah. Mazmur Bani Korah. Ayat 2 katakan demikian, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, perhatikan saudara ya 2 ayat ini. Bahwa pemazmur berkata, kediaman Tuhan, hadirat Tuhan, dalam hal ini bicara tentang rumah Tuhan, gereja Tuhan, adalah sebuah tempat yang disenangi. Dan ketika orang datang kepada rumah Tuhan, maka hatinya, jiwanya itu hancur karena dia rindu. Dia menanti-nantikan saat dia boleh datang ke rumah Tuhan, menikmati hadiratnya. Tangannya boleh terangkat, lalu hati dan dagingnya bersorak-sorai kepada Allah
yang hidup. Nah saudara, yang jadi pertanyaan adalah seberapa kita sebagai anak-anak Tuhan menyenangi tempat kediaman Tuhan. Saya percaya saudara semua yang ada di tempat ini pada malam hari ini menerobos hujan. Tentunya karena saudara mengasihi Tuhan, amin. Karena saudara menyenangi kediaman Tuhan. Saudara dengan hati yang hancur rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah maka dari itu kita perlu untuk hari-hari ini merenungkan kembali saudara. Adakah ketika kita datang ke rumah Tuhan itu didasari oleh kerinduan atau justru keterpaksaan? Halo? Adakah kita didorong oleh satu rasa kasih yang besar, aku mau bersekutu dengan Tuhan di rumahnya? Atau ini menjadi sebuah rutinitas, sesuatu yang telah berulang terus menerus dan akhirnya apa? Kita tidak lagi menjalani ini dengan hati yang rindu. Saudara di sini yang sudah menikah pasti tahu betul rasanya awal-awal jatuh cinta, berkenalan dengan sang kekasih. Lalu sama-sama memiliki ketertarikan dan akhirnya menjalin sebuah hubungan. Pertama kali mau ngedate saudara, mau ngapel ya kan. Waduh itu kan excitednya bukan main ya kan. Hati berdebar-debar ya kan. Gelisah, aduh cepet dong kapan nih waktunya bisa ngedate, bisa ketemu dia. Dan ketika ketemu benar-benar kita meluapkan rasa cinta kita, rindu kita kepada dia. Dan itu adalah masa-masa cinta mula-mula. Wah. Tapi seiring berjalannya waktu, pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu masuk ke dalam sebuah jenjang yang serius. Akhirnya diberkati dalam sebuah pernikahan kudus. Entah kenapa yang tadinya gairah itu menyala-nyala. Rasa cinta yang menggebu-gebu. Perlahan tanpa disadari mulai meredup saudara. Dan akhirnya yang tadinya excited bisa ketemu dengan pasangan. Lama kelamaan udah mulai jenuh dan merasa ya elah lo lagi katanya gitu. Dan akhirnya rasa cinta perlahan tapi pasti mulai pudar. Nah disitulah kita mulai harus terus mengevaluasi hati kita. Kita perlu terus mengoreksi hati kita. Adakah cinta? Ya kalau bicara tentang konteksnya dengan pasangan hidup itu masih kita gelorakan. Kita perjuangkan setiap saat. Atau kita mulai menyerah dan biarkan ya udahlah ngalir gini aja lah. Toh yang penting rumah tangga jalan terus. Yang penting hidup terus berjalan. Hati gue gak masalah seperti itu. Tetapi kita harus mulai koreksi hati kita saudara. Bagaimana ketika kita datang ke rumah Tuhan. Adakah masih dikuasai oleh hati yang menyala-nyala di hadirat Tuhan. Kerinduan yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Amin saudara. Maka dari itu di dalam Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 6 berkata demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ternyata saudara bahwa Tuhan lebih menyukai hati kita yang mengasihi dia lebih daripada ibadah, pelayanan atau kegiatan agamawi yang kita lakukan. Dan ternyata Tuhan lebih merindukan hati yang mau mengenal siapa dia, yang haus dan lapar akan dia, lebih daripada sekedar aktivitas agamawi. Saya ingat pertobatan saya tahun 2008. Melalui satu kegerakan namanya The Bible Study, disingkat The Best. Yang mimpin Bible Study itu juga salah satu yang sering berbagi firman di tempat ini, Pastor Christopher Tapiheru 2008. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat itu saya sadar bahwa sudah beberapa lama saya melayani Tuhan. Tapi yang mendorong saya, yang menggerakkan saya bukan cinta. Bukan kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan. Dan di situ saya bertobat saudara. Saya mulai berbalik arah dan mulai menjaga hati saya. Bahwa lewat pengenalan akan Tuhan saya mulai sadar. Tuhan menginginkan hati yang mengasihi dia.
Tuhan menginginkan hati yang rindu mengenal pribadinya. Amin saudara? Amin? Wah ini aminnya kok kurang semangat nih. Apa lagi pada mengoreksi hati jangan-jangan ya. Oh semoga didapati ya. Hati kita benar. Hati kita tulus di hadapan Tuhan. Amin? Ya. Lalu apa hubungannya dengan kebahagiaan yang akan kita peroleh? Kita lanjut di ayat yang keempat saudara. Ayat yang keempat katakan demikian, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ia Rajaku dan Allahku. Boleh di next. Bahwa ternyata pemazmur juga berkata, burung pipit, burung layang-layang itu pun membangun rumah di mesbah, di dekat mesbahnya Tuhan. Nah maka dari itu saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan pastikan kita tidak sekedar datang hanya untuk berkunjung lalu pulang. Tapi rumah Allah adalah kediaman. It is a home and a family where you belong. Sebuah rumah untuk kita tinggali dan sebuah keluarga rohani yang kita miliki. Nah berapa banyak dari anak Tuhan kalau datang ke rumah Tuhan, maaf saudara itu tidak ubahnya seperti datang ke restoran. Atau datang ke satu mall yang dia lihat, oh kalau mallnya enak, mallnya bagus, restorannya enak, fasilitasnya bagus, saya mau berkunjung terus. Tapi kalau ada kurangnya, ada yang kurang baik, saya mau cari yang lain. Padahal sejatinya kediaman Tuhan itu harusnya jadi rumah buat kita. Halo? Itu harusnya menjadi keluarga rohani di mana kita tinggal. Menjadi rumah yang aman untuk kita tertanam. Untuk kita bisa bertumbuh dan lalu berbuah as a family in Christ. Maka dari itu ketika engkau datang ke tempat ini, pastikan dengan satu kerinduan, satu komitmen bahwa saya mau tertanam. Halo? Jangan sekedar berkunjung sebagai tamu, tapi saya mau tertanam sebagai keluarga di dalam Tuhan. Bukan sekedar bilang apa yang bisa saya dapat dari tempat ini, tapi apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya kontribusikan bagi rumah Tuhan. Dan disitulah saudara saya percaya iman kita bertumbuh. Bahkan kita mulai menemukan kebahagiaan saat kita punya rumah untuk pulang saudara. Kangen gak sih kalau saudara lagi pergi jauh gitu ya. Mungkin tidur di hotel gitu. Tapi kalau direnung-renungkan tidak ada tempat yang lebih indah selain di rumah. There's no place like home. Makanya ada istilah home, sweet home. Karena bersama dengan keluarga kita, istri dan anak-anak, disitulah tempat yang paling indah buat kita. Dan tentunya saat engkau datang ke rumah Tuhan, pastikan bukan cuma berkunjung saudara. Coba lihat wajah kanan kirinya, lalu bilang sama mereka, engkau keluarga di dalam Tuhan. Boleh saudara ingatkan satu dengan yang lain, engkau keluargaku di dalam Tuhan. Ya, maka dari situ saudara, sekalipun di dalam rumah yang berisikan anggota keluarga, di situ bisa saja terjadi yang namanya gesekan. Bisa saja yang terjadi namanya konflik. Namun kita tetap memilih untuk bertahan di situ. Amin. Jangan baperan saudara. Jangan dikit-dikit ngambek, terus ngancem. Ah udahlah saya pindah aja. Saya mau katakan saudara, kalau kita memilih untuk meninggalkan komunitas, menghindari gesekan, menghindari konflik, kita gak akan kemana-mana saudara. Iman kita tidak akan pernah naik level. Tapi ketika saudara mengalami gesekan dan konflik, tapi saudara memilih merespon dengan benar, merendahkan hati dan mulai koreksi diri, saling mengampuni dan merekonsiliasi, di situ iman kita pasti bertumbuh. Amin. Respon yang benar saudara. Jangan bilang udahlah tempat ini gak sempurna. Emang ada keluarga yang sempurna saudara.
Tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Kalaupun ada komunitas yang sempurna di luar sana, lalu saudara berkata, oke saya pindah ke tempat itu. Yang tadinya sempurna, gara-gara ada saudara, jadi enggak sempurna. Jadi enggak sempurna karena seringkali bisa jadi sumber masalahnya dari mana? Dari diri kita. Yang tidak mau berubah, yang tidak mau memperbaiki karakter kita, saudara. Maka dari itu yang di ayat yang keempat kita menemukan bahwa jadikan kediaman Tuhan sebagai rumah yang aman. Sebagai keluarga rohani di mana kita memiliki keluarga itu. Amin saudara. Nah berikutnya. Ayat yang kelima katakan demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus menerus memuji engkau. Perhatikan saudara, berbahagia orang yang diam di rumah Tuhan. Lalu ngapain saudara? Memuji Tuhan. Bahagia itu datangnya dari bersyukur karena Allah yang hidup. Saya ulang sekali lagi bahwa bahagia datangnya dari bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Saudara, waktu saya dikasih ayat ini, saya baca dari awal sampai akhir. Saya berhenti di ayat ini. Lalu saya menangis sejadi-jadinya di hadirat Tuhan. Saya bersyukur dan sangat bersyukur. Karena apa? Saya merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Saya diberikan anugerah untuk boleh mengenal Tuhan yang hidup. Saya boleh mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Di antara miliaran manusia di dunia dengan segala segudang aktivitasnya, saya dipilih oleh Dia untuk boleh mengenal Dia, melayani Dia, beribadah kepada Dia. Saudara pernah renungkan itu? Kok bisa ya saya sore malam hari ini duduk di tempat ini dan waktu pujian penyembahan dinaikkan saya angkat tangan dan menikmati persekutuan dengan Dia? Kok bisa ya? Kok saya diperkenan ya? Saya mulai merenungkan kembali. Dari sekian banyak cara Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Kok bisa ya Dia pakai lidah dan bibir saya untuk menyampaikan kebenaran tersebut? Betapa berbahagianya saya boleh melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak dilayani oleh tangan manusia, namun Dia memilih untuk memakai saya. Dan di momen itu saya bersyukur. Saya berbahagia. Jadi yang benar berbahagia dulu baru bersyukur atau bersyukur dulu baru berbahagia, saudara? Halo? Bersyukur dulu baru berbahagia. Bersyukur karena engkau boleh mengenal Tuhan yang hidup. Amin. Kadang kita sudah terbiasa sampai lupa bahwa betapa indahnya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kadang-kadang karena sudah saking terbiasanya akhirnya waktu lagi praise and worship kita lebih sering lihat jam tangan kita. Dan kita bilang kapan selesainya ini pujian penyembahan. Tapi saudara renungkan kembali. Di dalam anugerahnya yang dahsyat, Dia memilih kita sebagai umat kepunyaannya. Jadi ketika engkau angkat tangan di hadirat Tuhan, angkatlah tanganmu dengan sebuah hati yang mengucap syukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau menyatakan dirimu kepadaku. Amin. Saat engkau datang ke rumah Tuhan pasti berbeda rasanya saudara. Engkau menanti-nantikan saat itu. Berkatnya apa yang pertama saudara? Kebahagiaan. Coba lihat lagi wajah kanan kirinya. Adakah wajah-wajah yang berbahagia? Atau wajah-wajah yang terpaksa? Kasih senyum yang manis dong saudara ya. Ke kanan kirinya. Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua.
Berkat apa yang kita peroleh di dalam hadirat Tuhan ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah berkat kekuatan. Bilang sama saya, berkat kekuatan. Di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah, tidak mungkin tidak saudara, kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, caranya seperti apa kita beroleh kekuatan tersebut? Kalau saudara baca di dalam Alkitab di ayat yang kelima ataupun ayat yang ke-9, saudara akan temukan beberapa bagian di dalam Alkitab di mana saat pemazmur itu menyampaikan kalimat-kalimat, syair demi syair, maka ada satu istilah namanya Sela. Bilang sama saya, Sela. Sela itu sebenarnya bukan untuk dibaca saudara. Tapi Sela itu adalah sebuah tanda musik di dalam sebuah liturgi ibadah. Yang berarti apa? Berhenti sejenak dan renungkan. Jadi waktu ayat yang pertama sampai yang kelima dibacakan, maka ada momen di mana umat Tuhan itu berdiam sejenak. Berhenti sejenak. Dan mulai merenungkan kalimat demi kalimat yang telah dibacakan. Dan ketika kita berhenti sejenak, somehow disitulah ada kekuatan yang timbul di hati kita. Ada kekuatan baru yang mengalir dari dalam. Dan itu membuat kita kuat saudara. Kita ada di tengah dunia yang bergerak dengan begitu cepat. Wah kayaknya kalau nggak produktif, kalau nggak kerja kita pasti ketinggalan. Akibatnya kita menjadi lelah dan burn out bahasanya. Duh capek ya. Dan celakanya kalau kita capek, kita cari pelariannya kemana? Ke dunia lagi saudara. Kita memilih untuk mengejar apa yang dunia kejar. Mungkin kita panik, kita stres. Dan akhirnya kita tidak punya satu kesadaran untuk, oh kalau aku udah lelah, aku udah capek. Ini waktunya aku untuk berdiam sejenak. Dan mulai merenungkan. Nah ini sebenarnya ada satu istilah namanya soaking in His presence. Berendam di hadirat Tuhan. Di dalam anugerahnya. Dan saat kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Merenungkan kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Disitulah ada kekuatan yang baru lahir di hidup kita. Amin saudara. Saya percaya saudara pernah mengalaminya. Tapi kadang ketika kita melihat dunia ini, kita mulai was-was, kita mulai khawatir. Aduh kalau saya terlalu banyak diem, nanti saya ketinggalan sama yang lain. Katanya ini istilahnya hustle work. Pekerjaan yang tidak ada hentinya dan kita mulai resah dan takut ketika kita memilih pagi hari. Oke, saya mau diam dulu. Saya mau ambil waktu sejenak di hadirat Tuhan. Menenangkan diri saya. Saudara ambil waktu itu saudara. Di tengah kesibukan, pergumulan hidup yang melelahkan saudara. Mari bersela di hadirat Tuhan. Dan dari situlah kekuatan yang baru akan timbul di hidup kita saudara. Dan lanjut di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah yang menarik saudara ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa ketika seseorang itu melintasi lembah Baka itu bahasa Inggrisnya adalah the valley of weeping. Lembah air mata. Tapi ketika orang itu memiliki kekuatan yang di dalam Tuhan, maka lembah air mata diubahkan menjadi tempat mata air. Dari air mata jadi mata air. Pernahkah saudara bayangkan waktu kita ada di tengah himpitan kehidupan dan kita merasa udah gak ada jalan keluar. Engkau datang ke hadirat Tuhan dan engkau minta pertolongan, kekuatan yang daripadanya. Bahkan ketika engkau berada dalam kesulitan hidup. Entah bagaimana caranya hidupmu malah jadi berkat buat banyak orang. Dari hidupmu mengalir aliran air kehidupan. Yang membuat banyak orang heran di sekitarmu. Kok bisa sih?
hidupmu lagi susah seperti ini, tapi engkau kepikiran untuk mendoakan orang lain. Saya ingat Pendeta Yeri Patinasarani pernah berkata, waktu engkau ada di titik terendah dan merasa paling butuh didoakan, doakanlah orang lain. Ada yang pernah coba seperti itu, saudara? Engkau lagi sakit, butuh pertolongan, butuh didoakan, engkau doakan orang lain. Di situ kekuatan yang daripada Tuhan pasti mengalir, saudara. Saat engkau butuh ditolong, engkau menolong orang lain. Dan di situ engkau akan melihat pembelaan Tuhan yang ajaib. Lembah baka, lembah air mata diubahkan jadi tempat bermata air. Ya, saya berdoa kita semua mengalaminya, saudara. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Orang berjalan makin lama makin lelah. Tapi di dalam Tuhan, kekuatan yang daripada Dia membuat kita semakin berjalan justru semakin kuat. Makanya ada istilah finish strong. Karena kekuatannya bukan dari kita tapi dari Tuhan. Saya teringat ayat di Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Colek kanan kirinya bilang, nantikanlah Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, saudara, nantikanlah Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka beroleh kekuatan yang baru. Amin. Iya, bahkan di tengah badai permasalahan engkau bagai Raja Wali yang mengepakkan sayapnya semakin terbang tinggi melewati badai persoalan. Dan dunia mulai heran dan terkagum. Anak-anak Tuhan punya sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada roh yang luar biasa di dalam dirinya. Dan itu yang membuat banyak orang di luar sana mulai tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Ya, biarlah itu yang menjadi bagian kehidupan kita. Ada berkat kebahagiaan, ada berkat kekuatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada berkat perlindungan. Bilang sama saya, berkat perlindungan. Saudara, di dalam hidup ini terlalu banyak hal yang bisa membuat kita takut secara jasmani maupun rohani. Ya, kita mengalami banyak kekhawatiran karena kita merasa siapa yang sanggup melindungi saya dari berbagai pencobaan ini, dari berbagai kesulitan ini. Tetapi menarik, saudara, bahwa orang-orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan, mereka beroleh perlindungan daripada Tuhan. Ayat 9 katakan demikian. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Nah, saudara, yang menarik kalau di dalam terjemahan lain kita temukan salah satunya di versi bahasa Indonesia masa kini. Bahwa ketika dikatakan lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kuurapi. Di dalam versi yang lain dikatakan, berkatilah Raja kami ya Allah, lindungilah orang yang telah kau pilih. Perhatikan, saudara, bahwa di dalam hadirat Tuhan, di situ ada perlindungan. Saat kita berseru memohon untuk diri kita sendiri maupun juga buat orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, disitulah perlindungan Tuhan tersedia. Karena saudara sadar tidak bahwa di dalam hidup kita, kekuatan manusia itu sangatlah terbatas untuk kita bisa melindungi diri sendiri, juga orang-orang yang kita kasihi. Seberapa banyak bodyguard yang harus disediakan untuk melindungi keluarga kita selama 24 jam? Tentunya tidak bisa, saudara. Ada waktunya seseorang lengah, ada waktunya seseorang beristirahat, dan dia tidak bisa selalu memantau
anak-anak kita, pasangan hidup kita. Dan pada akhirnya seperti saya hari ini, saya harus pergi keluar kota untuk melayani Tuhan. Maka saya harus belajar mempercayakan istri dan anak-anak saya di dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Karena sehebat apapun saya berusaha untuk memproteksi mereka, saya manusia yang terbatas. Dan betapa bersyukurnya kita saudara. Kalau tempat perlindungan kita itu datangnya bukan dari manusia yang terbatas. Tapi dari Tuhan semesta alam. Dialah pelindung kita. Amin saudara. Dan itulah iman. Percaya. Itu berasal dari bahasa Yunaninya pisteuo. Bilang sama saya pisteuo. Pisteuo itu artinya bukan sekedar percaya. Tapi mempercayakan hidup. Dan kalau kita berkata aku beriman kepada Engkau Tuhan. Artinya apa? Aku mempercayakan hidupku. Dan juga keluargaku, orang-orang yang kukasihi kepadamu. Karena aku percaya Engkau memelihara dan melindungi orang-orang yang aku kasihi. Percayakan saudara kepada mereka, kepada Tuhan. Maka hidup kita akan tenang, akan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Dan berikutnya saudara, di ayat 11 dikatakan demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara lebih suka di mana saudara? Di rumah Tuhan atau di luar negeri? Ya kan? Di luar negeri Pak, cari gereja di sana. Oh iya. Bagus juga tuh alasannya ya. Saudara, di mana kita mendapatkan damai dan ketenangan itu? Adakah di rumah-rumah orang fasik? Artinya pertolongan, perlindungan kita cari di luar sana. Dari apa yang dunia bisa berikan. Dari uang kita. Dari koneksi kita. Dari jabatan kita. Asuransi mungkin, investasi yang kita punya. Dan tanpa sadar itu mendatangkan ketenangan di hati kita. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan saudara, semua yang kita punya itu terbatas. Tidak bisa memproteksi diri kita secara sempurna. Maka dari itu pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Penolong kita yang sejati hanya Dia. Bukan dari kekuatan orang fasik saudara. Jadi lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan. Daripada berdiam di dalam kemah-kemah. Rumah dari orang fasik. Amin saudara. Mazmur pasalnya yang ke-121. Ayat 1 dan sampai 3 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Saya langsung teringat ada satu scene saudara, ada satu bagian dalam film perang. Biasanya kalau lagi di tengah peperangan dan seseorang atau satu kelompok itu terdesak, mereka mencari pertolongan dari gunung-gunung. Siapa tahu ada sekutunya yang datang dan menolong mereka. Pernah lihat gak saudara film perang? Mereka yang sudah terdesak, mereka menantikan kira-kira bala bantuan ini kapan datangnya. Mungkin kita seringkali melayangkan pandang kita ke gunung-gunung, lalu kita mulai cari, mana nih yang nolong saya? Mana nih sahabat saya yang katanya bisa nolong saya? Kok belum juga kasih pertolongan? Tuhan akan izinkan kita sampai di satu titik di mana kita sedang terdesak butuh pertolongan, tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang menolong kita. Tapi Tuhan bukan mau menghancurkan atau menjatuhkan kita. Dia hanya mau mengingatkan, menyadarkan kita satu hal, bahwa pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku datang dari Dia. Amin saudara? Bukan dari manusia, bukan dari kekuatan kita sendiri. Tapi dari Tuhan semesta alam. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Perhatikan, penjagamu tidak akan terlelap. 24 jam Dia menjaga kita. Amin saudara? Ya.
Jadikan dia sebagai sumber pertolongan kita. Sumber pengharapan kita yang sejati. Sumber perlindungan kita. Ayat 12 dan 13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Siapa di sini yang rindu hidupnya disertai oleh Tuhan yang adalah matahari dan perisai? Amin. Dia matahari dan juga perisai. Matahari sumber cahaya, sumber panas yang selalu tepat waktu terbit dan tenggelam pada waktunya. Janji Tuhan ya dan amin. Dia matahari kita sekaligus juga perisai yang akan memproteksi dan melindungi kita dari serangan si jahat. Kita semua tidak terkecuali pasti rindu Tuhan jadi matahari dan perisai kita. Tapi perhatikan, itu ada syaratnya saudara. Ada bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Karena dikatakan di sana, Ia tidak menahan kebaikan dari siapa? Orang yang hidup tidak bercela. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata-kata dan bertindak itu menentukan adakah dia menjadi matahari dan perisai kita. Bahkan di ayat 13, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adakah kita mengiyakan, mengaminkan bahwa dia adalah matahari dan perisai. Tuhan akan jadi matahari dan perisai bagi orang yang percaya, mengandalkan dia serta hidupnya tidak bercela. Karena kalau hidup kita bercela artinya kita membiarkan kita tetap tinggal di dalam dosa. Kita sedang membuka celah saudara. Tuhan mau melindungi sebagai matahari dan perisai bagi kita. Tapi kitanya yang gak mau. Kitanya yang seringkali memilih untuk meninggalkan perlindungan itu. Dan hidup menurut jalan kita sendiri. Dan Tuhan gak bisa maksa saudara. Tuhan bukan tipikal yang otoriter. Pokoknya lu harus gue lindungi. Enggak. Kalau kita memilih untuk meninggalkan dia ya Tuhan akan membiarkan itu. Mengizinkan itu. Tapi di dalam anugerahnya Tuhan bisa tarik kita kembali. Maka dari itu pastikan saudara. Setiap hari rendahkan diri kita. Untuk memberi diri bertobat saudara. Bertobat jangan cuma saya ingat bertobat 10 tahun yang lalu terima Yesus. No. Yes itu pertobatan. Tapi setiap hari kita masuk ke dalam sebuah proses pengudusan. Di mana day by day kita harus memberi diri untuk bertobat. Disitulah perlindungan Tuhan nyata. Tapi ketika kita memilih udahlah ngapain bertobat-tobat lagi. Hidup aja terus dalam dosa. Bedain saudara antara tinggal dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu sekali-kali gak sengaja. Hilaf itu namanya jatuh dalam dosa. Kalau tinggal dalam dosa itu doyan. Itu emang kepengennya kita. Ya, dan jangan harapkan, engkau matahari dan perisaiku. Maaf saudara, mungkin malaikat akan bilang, pret katanya gitu. Karena kita harus memberi diri kita. Untuk terus percaya, mengandalkan dia. Dan hidup tidak bercacat celah di hadapannya. Jika Tuhan sang matahari dan perisai ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Tapi pastikan engkau juga ada di pihak Tuhan. Ya kan? Kita suka berkata, kita lebih dari pemenang karena Kristus di pihak kita. Pertanyaannya kita di pihak Kristus enggak? Karena Tuhan gak akan ngikutin kita yang ngikutin dia. Yang menyelaraskan hati dan pikiran kita ke Tuhan atau Tuhan ke kita? Ya kita ke Tuhan saudara. Kita menang karena kita di pihak Kristus. Tapi kalau kita against Kristus, kita melawan Kristus. Ya jangan bilang dia Tuhan dan matahari dan perisai kita. No. Ya, jadi pastikan malam hari ini saudara. Engkau berjalan bersama dengan dia setiap hari. Engkau rendahkan diri dan bertobat. Di dalam anugerahnya. Slide terakhir saudara.
Kita baca bersama, boleh ditampilkan. 2, 3. Hanya di dalam hadiratnya ada kebahagiaan, kekuatan, dan perlindungan yang sejati. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saudara boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian Saat Indah, ku berhadapan denganmu. Makasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Amin. Haleluya. Kami rindu selalu Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, oh Tuhan, ku rasakan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Segenap hati katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, kekudusan-Mu. There is no place like your presence, Lord. Selain di hadirat-Mu, disitulah habitat kami Tuhan, rumah kami, kediaman kami di hadirat-Mu. Oh betapa rindunya kami tinggal di hadirat-Mu. Boleh berdiam di dalam kediaman-Mu yang kudus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Seumur hidup kami melayani Engkau di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih. Sekali lagi nyatakan syukur-Mu di hadirat-Nya.
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Nyalakan lagi kerinduan itu di hati kami. Bakar kembali cinta mula-mula kami. Kami rindukan Tuhan persekutuan dengan Engkau lebih lagi. Keintiman dengan Engkau selama-lamanya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Karabata karabayashi, orabata karabayashi, karabata karabata karabayashi, karabata karabayashi. Penuhi kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Diam dalam baik-Mu, menikmati Anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk mencintai kediaman-Mu yang kudus. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk masuk ke dalam keintiman yang lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga setiap kami beribadah, setiap kami melayani Engkau, itu semua mengalir dari hati yang mengasihi, dari hati yang rindu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini semua cuma sebatas rutinitas, semua cuma sebatas jadwal, semua cuma sebatas liturgi. Tapi kami mau malam hari ini kembali kami kasih hati kami. Kami kasih kerinduan kami buat Engkau Tuhan. Dapati berkenan, dapati menyenangkan Engkau Tuhan.
Karena disitulah letak kebahagiaan kami. Kalau kami boleh melayani Tuhan yang hidup, beribadah kepada Tuhan yang hidup, itulah sumber kebahagiaan kami Tuhan. Bawa kami untuk terus berjalan di dalam kekuatan-Mu, makin lama makin kuat, karena hati kami berhasrat untuk melakukan ziarah Tuhan ke Sion, menghadap Tuhan, memandang wajah Tuhan, itu sumber kekuatan kami. Kami percaya proteksi, perlindungan yang sempurna bagi kami dan keluarga kami. Karena penjaga kami tidak pernah terlelap. Pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Aku percaya kekuatan yang dari Tuhan menyertai mereka. Anugerah yang daripada Tuhan menopang setiap kehidupan mereka. Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan demi pekerjaan. Pelayanan demi pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Biar Engkau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena Engkau terus tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala, Lala berserta dengan keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar hikmat, kekuatan, kemampuan, kesabaran, keteguhan hati daripada Tuhan untuk mengembalakan umat-Mu Tuhan. Bawa kami untuk terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami. Berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya jerilah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terlebih daripada itu kehormatan, kebanggaan bagi kami boleh melayani Tuhan semesta alam, Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara.